Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang berkati Tuhan. Selamat datang di ibadah Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, tanggal 24 Mei tahun 2026. Ibadah hari ini akan kita laksanakan dalam bentuk kebaktian penyegaran iman. Dan bersama seluruh umat percaya dalam lingkup gereja Masehi Injili di Minahasa, kita boleh merayakan Hari Ketuangan Roh Kudus atau yang biasa kita sebut dengan Hari Pentakosta. Oleh sebab itu kita bersuka cita pada hari ini karena kita menerima curahan Roh Kudus dari Tuhan. Sebagai informasi, tema bulanan kita di sepanjang bulan yang berjalan ini yaitu spiritualitas kebangkitan Yesus Kristus menggerakkan gereja untuk melayani mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sedangkan tema mingguan yang digunakan yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya itu dicurahkannya. Kadim kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Penatua Jeli Senduk. Sedangkan pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Bapak Ibu Jemaat yang berkati Tuhan, hari ini kita semua boleh bersuka cita karena sebagai umat yang percaya kita senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita boleh diperkenankan untuk menerima janji Tuhan yaitu penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh beribadah kepadanya, memuji Dia dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihiku. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi dengan ini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Angkat tanganmu dan katakan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita mau undang Roh Kudus untuk datang dalam hidup kita. Bapak Ibu Jemaat, angkat tanganmu. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatiku, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita mau buka ibadah ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, sebab Engkau sajalah yang layak kami puji dan tinggikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas segala karya kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Roh Kudus, karena Engkau masih berkenan untuk datang dan turun dalam kehidupan kami masing-masing, menuntun serta memberikan kami jalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh beraktivitas di sepanjang minggu. Banyak hal yang boleh kami lewati ya Tuhan, suka maupun duka, kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya dalam persekutuan ibadah minggu di pagi hari ini, kami boleh diberikan hati yang terbuka, hati yang haus dan rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Hati yang siap untuk boleh belajar kebenaran firman. Kami mohon ya Bapa agar penyertaan Roh Kudus-Mu boleh nyata bagi kami semua, sehingga hati kami boleh merasakan damai yang berasal daripada-Mu, serta tempat ini boleh dipenuhi kemuliaan-Mu. Biar kiranya segala kuasa kegelapan yang selalu mengintai hidup kami ya Tuhan, kami mempersatu hati tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun kami ya Tuhan agar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan, dan terutama boleh menyenangkan hati-Mu. Ampuni kiranya setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk boleh dipanggil sebagai anak-anak-Mu. Ini kami yang berdoa ya Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita yang ada di tempat ini yang masih percaya bahwa sekalipun doa kita belum terjawab, sekalipun masalah kita tetap ada, kita masih ada dalam lembah kekelaman, tidak ada jalan keluar. Namun seberapa kita di tempat ini yang masih mau percaya dan beriman bahwa Tuhan masih pegang kuasa, Tuhan masih pegang hidup kita. Boleh lambaikan tangan. Amin. Kita lakukan pujian ini sebagai doa kita. Jiwaku bertanya,
ada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Amin. Mari dengan penuh sukacita iman. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Katakan sekali lagi. Walaupun gunung
jemaat katakan sebagai doa kita. Mari jemaat. Itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami masih hidup dalam lembah kelam ya Tuhan, seakan tidak ada jalan keluar ya Tuhan, asalkan Engkau ada dengan kami, kami percaya we'll be alright. Terima kasih Tuhan. Tak percaya rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan Sekali lagi yang dengan iman. setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Kita tunduk kepala, kita mengaku dosa kita di hadapannya. Iman yang kami pegang ya Tuhan, menyatakan bahwa padamu sajalah kami setia, Engkau yang selalu setia dalam kehidupan kami Bapa. Pribadi lepas pribadi kami. Inilah kami yang tunduk dan berdoa mengaku segala kesalahan dan dosa kami Bapa. Ampuni kami, kasihani kami. Engkau yang boleh mati dan bangkit untuk kami. Kau juga yang terangkat ke surga dan akan datang dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Ajar kami untuk berbuat baik. Ajar kami untuk selalu mengampuni akan segala salah dan dosa kami, dan akan segala salah orang-orang yang menyakiti kami. Mampukan kami Tuhan. Kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, siapapun kami ya Tuhan. Kami bawa dosa kami, ampuni dan sucikan kami selalu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengaku di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Amin. Sekali lagi masih ada sukacita? Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang berkati Tuhan, yang sudah mengaku dosa kita dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dan kita akan menari untuk Dia. Are you ready? Yes. Boleh kasih tos kiri kanan dan bilang I will dance for Jesus. Tos kiri kanan, I will dance for Jesus.
the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. One more time, when the Spirit. The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David. I will dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Mari kita mau menari buat Tuhan. Kita katakan bila roh Allah ada di dalam. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan yang siap menerima janji Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Kita siap menerima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah, janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
Just a little exercise in the morning. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sambil Kadi mempersiapkan diri, kita angkat pujian ini. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Sekali lagi ku buka hatiku, ku buka hati jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan. ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau panggil alih seluruh hidupku di atasmu menyembah.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca, bahkan merenungkan berita firman. Sebelumnya itu, mari kita berdoa, tuntunan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita. Kita berdoa. Kepadamu, ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Selalu datang dengan ucapan syukur, bahkan selalu berterima kasih atas kasih setiamu dan tuntunan kuasa kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, bahkan akan merenungkan berita firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kekurangan kami, bahkan kelemahan kami, ya Tuhan, perlengkapilah kiranya kami dengan urapan kuasa kasih-Mu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan berita firman-Mu, biar jadi semua atas seturut dan kehendak-Mu saja. Biarlah ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca akan pembacaan kita pada minggu pagi hari ini. Pembacaan kita pada minggu pagi hari ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai ke 40. Mari kita membaca ayat ke-29 atau ayat yang ganjil. Saya akan membacanya. Dan ayat yang genap, saudara-saudara akan membaca. Dan ayat yang terakhir, kita akan membaca bersama-sama. Firman Tuhan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jemaat. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan, dia di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan memecah menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saya selalu menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan bahwa pada minggu pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan pada kita, khususnya saya, boleh ada di tempat ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kiranya juga saya dimampukan untuk menjalankan pelayanan ini, mengabarkan berita keselamatan untuk saudara-saudara, bahkan saya sendiri. Sebelum kita masuk dalam pokok perenungan kita pada pagi hari ini, tahukah saudara-saudara apa itu Tritunggal? Tritunggal adalah doktrin utama dalam agama Kristen yang menyatakan bahwa Allah itu esa. Namun berada dalam 3 pribadi yang sehakikat setara. Ketiga pribadi tersebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa sering disebut sebagai pencipta langit dan bumi, bahkan segala isinya, dan pemelihara alam semesta. Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, sering disebut dan berperan sebagai penebus, Juru Selamat umat manusia yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Roh Kudus berperan sebagai penolong, penuntun, dan yang membaharui hati manusia. Yang menjadi pokok perenungan kita sesuai dengan tema, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkannya. Saudara, kami juga bersyukur di mana pada hari Minggu yang indah ini, dengan momen yang sangat indah, kita boleh merayakan hari Pentakosta, dan berkenaan dengan hari Pentakosta itu, ini adalah sebetulnya suatu tradisi dari umat Yahudi. Mereka boleh merayakan berupa ucapan syukur. Kalau di Minahasa mungkin seperti pengucapan ya. Kalau Amerika Thanksgiving. Berkenaan dengan hari itu, dengan perayaan itu, maka tiba-tiba dalam perayaan itu datanglah Roh Kudus melalui lidah api, mewujudkan seperti lidah-lidah api. Ini yang menjadi tanda bahwa sampai sekarang kita sebagai umat percaya mengaminkan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara. Dan
kalau saya lihat saat ini, ada yang bertanya-tanya, apakah orang ada Roh Kudus di hati kita, bahkan pikiran kita? Sebelum saudara dan saya menjawab, saya yakin dan percaya itu sudah dicurahkan bagi kita. Karena yang kita baca tadi, yaitu Tritunggal, itulah karya kuasa kasih Allah kepada kita. Untuk apa saudara? Karena torang-torang ini so banyak dosa yang torang baking. So banyak dosa yang torang perbuat, dengan itu kasih Tuhan. Dia mengaruniakan anaknya yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kita. Dengan perantaraan Roh Kudus, itulah yang kita akan belajar dan lebih mendalam sedikit apa itu Roh Kudus. Kalau orang mau lihat apakah orang ada Roh Kudus, dapat lihat di muka-muka. Kalau dia cerah-cerah, Roh Kudus turun ke atasnya. Kalau dia murung-murung, berarti orang tidak menerima Roh Kudus. Kalau belum menerima, pikir-pikir jo. Kiapa? Mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Mari saya sendiri banyak yang mengajal di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, mari kita masuk di dalam pemberitaan yang kita ambil dalam Kisah Para Rasul ini sesuai dengan MTPJ yang kita kutip di dalam MTPJ tanggal 24 ini, yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya. Dengan tema itu kita akan belajar, akan mendengar, dan akan merenungkan akan firman atau suara Tuhan kita pada pagi hari ini. Di tengah kehidupan masa kini, kita menyaksikan berbagai masalah dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat, dan bangsa. Secara spiritual, banyak orang Kristen mengalami kekeringan rohani, tidak lagi bergairah membaca firman, bahkan beribadah, apalagi mau bersaksi mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Secara moral, kejatuhan pemimpin rohani dalam dosa seperti perselingkuhan dan manipulasi semakin sering terjadi. Di tengah masyarakat, kebencian, kekerasan, dan perpecahan identitas semakin merajalela. Secara sosial, gereja-gereja terpecah oleh konflik internal dan kehilangan suara kenabian di tengah ketidakadilan. Teknologi semakin mendominasi hidup, sehingga orang lebih mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi daripada mengharapkan tuntunan Tuhan Allah dalam kuasa Roh Kudus. Banyak orang percaya terjebak dalam rutinitas agami tanpa kuasa yang mengubahkan, bahkan ada yang saling menuding bahwa gerejanya memiliki Roh Kudus. Kalau kata itu lain-lainnya enggak. Saudara, di dalam pemahaman yang lain tentunya kita tidak setuju bahwa seakan-akan dia mensabotasi orang punya keyakinan. Kalau misalnya ibu diakene ini punya Roh Kudus, konten bilang, kenapa nggak punya Roh Kudus? Tentunya dengan segala keterbatasan, walaupun dia mungkin dengan rendah hati, mungkin dia bilang ada doa.
Saya kira begitu. Demikian juga saudara-saudara. Nah, berbicara tentang dirinya sendiri seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 16 yang dikutip Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Melainkan ia berbicara tentang Mesias Daud yang telah mati dan dikubur. Adalah suatu pernyataan bahwa tidak mungkin Daud berbicara tentang Mesias dan dibangkitkan itu adalah merujuk pada dirinya. Sebab Daud telah mati dan dikubur. Hal ini diketahui oleh seluruh orang Israel. Menurut Petrus, Daud berbicara sebagai nabi mengenai Yesus Kristus yang adalah Mesias dan dia sendirilah yang bangkit itu, yaitu Yesus Kristus. Bagi Daud, Tuhan Allah telah berjanji bahwa dari keturunannya ada seorang yang akan menduduki taktanya. Dialah Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pernyataan ini penting karena Petrus ingin menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan. Di dalam ayat 32 sampai 33 ini dengan jelas inilah ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara, dengan jelas Petrus menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta historis yang disaksikan oleh para murid sebab mereka adalah saksinya. Kemudian Yesus Kristus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Maksudnya adalah diangkat oleh kemahakuasaannya dalam kemuliaan untuk duduk di sebelah kanan Allah yang berarti memerintah dengan Allah Bapa. Lalu ia menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah yang dicurahkannya seperti yang dilihat oleh orang banyak itu. Di sini kata mencurahkan, kalau orang cuma kasih beda dengan curah. Kalau curah itu kan orang tahu curah hujan begitu lebat. Itu bukan gerimis, bahwa curah itu banyak sekali. Itulah arti yang curah boleh dikatakan dengan deras. Berarti suatu tindakan aktif dari Yesus Kristus yang kini ditinggikan di sorga. Petrus kembali mengutip ungkapan Daud kali ini dalam Mazmur 110. Untuk menunjukkan bahwa Daud tidak naik ke sorga, tetapi Mesiaslah yang diangkat ke tempat tinggi. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berbagai masalah tersebut, gereja menegaskan kebutuhan akan kuasa dan kehadiran Roh Kudus, bahwa gereja harus yakin bahwa Tuhan Allah telah memenuhi janjinya dan Ia telah mencurahkan Roh-Nya agar umatnya dibaharui, diperlengkapi dan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, warga gereja dimampukan menyatakan kasih serta kebenaran Tuhan Allah secara nyata di tengah dunia yang gelap, yang rapuh. Itulah sebabnya Roh Kudus yang dijanjikan itu menjadi tema kita pada minggu pagi hari ini. Di dalam pembahasan
teks Alkitab ini di dalam Kisah Para Rasul 29 sampai 40 ini merupakan bagian dari khotbah pertama Rasul Petrus setelah peristiwa Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan dan para murid berbicara berbagai bahasa. Banyak orang keheranan dan bertanya-tanya, apa arti semua ini? Petrus lalu menjelaskan bahwa ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel seperti disampaikan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Lalu Petrus menuju kepada Yesus Kristus dari Nazaret yang telah disalibkan dan dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Dalam ayat 29 sampai 40 ini terlihat klimaks dari khotbah Petrus di mana menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Mesias, dan bahwa Roh Kudus yang mereka saksikan saat itu adalah bukti nyata janji Tuhan digenapi. Petrus memulai dengan menjelaskan bahwa Daud yang dihormati oleh orang Yahudi itu tidak sedang berbicara atau rupa orang bilang karang-karang, tapi dia berbicara sesuai dengan apa yang dia lihat dan saksikan, bahwa yang bangkit itu adalah Yesus Kristus dan naik ke surga. Berbicara tentang dirinya sendiri seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 16 yang diikuti Petrus dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 28, ini melainkan berbicara tentang Mesias. Daud telah mati dan dikubur. Pernyataan bahwa tidak mungkin Daud berbicara tentang Mesias dan kebangkitan itu adalah merujuk pada dirinya sendiri. Sebab Daud telah mati dan dikubur. Hal ini diketahui oleh seluruh orang Israel. Menurut Petrus, Daud berbicara sebagai nabi mengenai Yesus Kristus yang adalah Mesias, dan dialah sendiri yang bangkit itu. Bagi Daud, Tuhan Allah telah berjanji bahwa dari keturunannya ada seorang yang akan menduduki takhtanya. Dialah Yesus Kristus, dialah Sang Mesias yang ditinggikan, yang ditinggalkan di dunia orang mati, dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pernyataan ini penting karena Petrus ingin menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan. Dalam ayat 32 dengan jelas menyatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah suatu historis. Saudara, kalau kita berbicara kebangkitan, sepertinya bagi orang yang tidak percaya itu tidak mungkin. Karena apa yang terjadi, yang disaksikan oleh banyak orang, termasuk yang kita pelajari, saudara dan saya sendiri boleh mengaminkan bahwa Tuhan Allah lah yang berperkara dalam kehidupan kita. Bahkan Dia mau membangkitkan Yesus Kristus, bahkan mengangkat dan naik ke surga. Terlebih daripada itu, Dia memanggil seperti itu. Mari duduk di sebelah kanan. Maksudnya di sini Dia boleh memerintah dan boleh menjalankan akan apa yang Tuhan kehendaki kepada torang-torang ini. Sepertinya begini, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus bekerja. Dalam arti Tuhan mempersiapkan kita di dalam kekekalan,
Roh Kudus yang menuntun kita agar torang ini boleh naik ke surga. Tetapi bukan segampang itu apa yang kita bayangkan. Karena banyak proses-proses dalam kehidupan kita. Apa yang saya katakan tadi, banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dosa-dosa itu, kalau kita pahami, adalah maut. Bagaimana maut itu akan terhindar dan jauh dari kita, dalam arti celaka. Saudara, ada kisah cerita seorang anak remaja. Ceritanya begini. Di rumahnya, dalam arti di backyard, di belakang rumah, ada pepohonan yang rindang dan subur. Dia melihat ke belakang, ada sarang burung. Dalam arti rumah burung merpati. Dia melihat burung merpati itu sepertinya hanya berkedap-kedap atau hanya di sekeliling itu. Dia mengamati, apa ini burung tidak masuk dia petampah. Lama-kelamaan dia perhatikan, wah, ternyata di dalam ada predator, ada pemangsa, yaitu ular. Itulah sebabnya sampai burung tidak masuk. Demikian juga torang, karena torang mengartikan burung merpati itu adalah Roh Kudus. Kalau ada pemangsa di dalam hati, pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, itulah yang mengganjal. Roh Kudus tidak bisa masuk. Bahkan di situ bukan cuma satu predator, banyak predator. Banyak dosa-dosa. Kalau orang boleh tahu sendiri dosa-dosa apa yang orang perbuat, kadang-kadang tidak sadar bikin dosa. Kata-kata kotor, iri hati, dengki, pemarah, kemunafikan. Ada di situ. Terlebih dari itu mari kita orang baca. Mari kita baca di dalam Galatia 19. Galatia 19 ayat Galatia 5 ayat 19, maksud kami Galatia ayat 5 19 sampai 21. Kalau boleh ditampilkan agar orang boleh tahu apa itu yang orang ini boleh perbuat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini adalah merupakan hal-hal yang bertentangan dengan Roh Kudus, karena itu adalah predator-predator duniawi yang merasuk di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Bunyinya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita tahu kerajaan Allah, kita tahu bersama itu adalah yang sudah sebetulnya dipersiapkan oleh Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia mengirim Roh Kudus. Dia kasih lagi ayat agar orang boleh sampai di atas. Dia bilang begini, ayat 22, boleh tampilkan 23.
Boleh lanjut dengan ayat 22 sampai 23. Dengan kasih-Nya kepada kita, Tuhan masih memberikan kesempatan atau waktu kepada kita. Mari orang perbuat itu kelemah lembutan. Ayat 22. Inilah yang dikatakan buah-buah roh, yaitu kasih. Kalau berbicara kasih, kamu lihat kata ini cuma 5 huruf. Tapi DP arti besar sekali dalam orang-orang percaya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Siapa mau pele? Kalau kuala boleh orang pele, Martu ayat 22-23 ini. Jangan coba-coba. Karena ini adalah persiapan untuk kita untuk menuju kekekalan. Karena Allah telah mempersiapkan semua itu. Hanya dengan karya kuasa kasih-Nya, Dia boleh menyatakan di dalam Tritunggal tadi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah penebus. Dia telah berkorban bagi kita hanya dengan perbuatan kita. Karena kasih-Nya, Dia telah persiapkan semua itu. Setelah Dia tebus dan Dia naik ke surga, Dia telah mempersiapkan kapling-kapling buat kita. Pak Pendeta bilang, kapling-kapling. Pertama-tama Dia pergi siapkan orang-orang jemaat kami musafir. Yang kedua, orang-orang yang setia dan percaya atas kebangkitan keselamatan. Apalagi yang Tuhan mau lakukan. Tapi satu hal lagi, bersihkan predator-predator dulu baru orang naik ke surga. Walaupun waktu dan kapan, orang belum tahu. Karena waktu itu adalah kesempatan. Dia akan memberikan waktu yang terindah bagi kita. Tempo apa? Kalau orang mau lihat dengan hal-hal yang terjadi, tidak mengenal muda, tidak mengenal sapa, tidak mengenal ini itu. Ngana DP waktu, ada terlalu banyak pelanggaran, tidak bertobat. Bertobat, no? Kalau tidak bertobat, mana mau dapat kapling di atas? So persiapkan, itu ada tempat kekekalan yang terindah bagi kita, karena kita selalu berusaha mengejar sebagaimana yang kita baca tadi. So terpengaruh dengan kemajuan teknologi. So mendewakan ini, mendewakan itu. Roh Kudus menjadi penolong kita. Dia akan menuntun kita asal orang panggil Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah hadir sebetulnya di hati dan pikiran kita. Bagaimana kita semangat. Kebetulan juga dengan nuansa-nuansa Hari Pentakosta dan ketuaan Roh Kudus ini adalah dekorasi yang indah. Supaya orang jangan melihat dan mendewakan kemajuan teknologi salah mempergunakan. Lihatlah lidah-lidah api memberi semangat pada kita. Orang bakar itu predator-predator agar di sini ada burung merpati melambangkan Roh Kudus. Biar burung merpati hingga orang terus dan boleh pakai dalam kehidupan kita. Agar orang boleh mendapat kapling istimewa. Saya yakin dan percaya, orang-orang percaya tidak akan dipermalukan. Karena dalam pembacaan tadi, di sini mengatakan bahwa di dalam keturunan-keturunan, bukan juga orang, anak cucu kita. Kalau ada yang belum punya cucu, don't worry.
Dia akan memberi tempat yang indah bagi kita. Dan di sini juga Petrus boleh menyatakan bahwa kalau orang mau dapat tempat yang indah, dia bilang begini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Karena Petrus mengajak mereka untuk masuk dalam pertobatan, yaitu perubahan hati dan pikiran yang berbalik kepada Tuhan Allah dan memberi diri dibaptis. Karena baptisan di sini sebagai tanda seseorang disucikan dan mendapatkan pengampunan dosa dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Mereka yang telah masuk dalam persekutuan dengan Yesus Kristus akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Saudara, kalau kita sering mendengar apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu, kalau orang mau tahu lebih dalam, itu hadiah yang terindah bagi orang. Hadiah yang cuma-cuma. Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita bahas tadi, karena Tuhan datang untuk menebus kita, itulah hadiah supaya orang boleh selamat. Yang kita baca tadi di dalam Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus agar Roh Kudus menuntun kita. Dia menjadi penolong kita agar orang boleh dapat jalan tol. Tidak terlalu berliku-liku, asalkan orang bertobat. Orang boleh terhindar dari predator. Karena predator bukan cuma satu, bukan satu pemangsa, banyak. Yaitu kuasa kegelapan. DP bos, iblis. Kalau orang mau tahu, setan. Setan adalah musuh kita. Dia adalah, kalau dia datang, bukan mau datang selamatkan. Sebaliknya, membinasakan. Apakah saudara-saudara suka dibinasakan dan masuk ke dalam kerajaan yang tidak akan habis, yaitu ada dua, neraka atau surga. Kalau setan itu, iblis, itu bakar api yang tidak mau mati-mati. Hindarilah itu. Ada kisah cerita seorang kostor dan pastor atau pendeta. Kisah ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kisahnya begini. Ada keluarga muda yang kira-kira berumur kurang lebih 40 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Mungkin sekarang lebih, tapi waktu itu 2. Ternyata keluarga ini adalah pelayan, yaitu kostor. Pada sore hari lagi ngopi, ditemani oleh berbagai pisang goreng dan lain sebagainya. Itu makanan orang kampung, organik. Mereka bercakap-cakap dan berkata kepada istrinya. Kostor bilang begini, namanya John. Bukan Almi ya, soalnya Kostor dan ini Almi dengan Bapak Christian. Kostor bilang begini, John, Mah, sebentar malam ada acara kurang lebih jam 7 syukuran. Ini bulan Desember. Di sana ada acara syukuran. Orang mau pergi, istrinya bilang, ngana Jo, soalnya kita mau jaga adik. Oke. Kalau ngana pergi, balik cepat ya. Dulu itu kan sama dengan Bapak Pendeta bilang, masih kenal dengan siaran televisi dunia dalam berita, berarti jam 10 so mulai. Dedereng-teng, jam 10 itu. Istri bilang, kalau so kelar di dalam berita pulang ya, kalau enggak tak tutupkan pintu. Kalau juga ini istri galak ini atau tegas kita kurang tahu. Tergantung kita mau
Pikirkan itu. Setelah dia pergi, sudah. Di sana mungkin ada pato-pato, line dance, mungkin ada sedikit wine yang bikin segar. Dengan dia begitu antusias dengan acara, so lewat jam 11 dia belum pulang. Dia sadar, so jam 11 lewat, teman-temannya sedikit lagi. Begitu tahu kali acara, sedikit lagi. Setelah itu, hampir jam 12 dia pulang. Dia ketok pintu. Mama, buka pintu, Mama. Lama-kelamaan dia buka pintu, dia menggerutu. Aduh, sudah. Somang mau lagi ini mai tua ini. DP tangan isi di popoji. Sholat ini. Dia, ada kunci gereja kok di popoji. Kostor tuh. Ternyata itu hari Sabtu tuh. Dia pergi di gereja, tidur di gereja kita. Dia buka gereja, langsung tidur. Dapat dia kaca. Apa begitulah, so tidur. Di gereja kalau zaman dulu ada jabal lonceng pertama, kedua, ketiga. Begitu kan Ibu? Mamanya Fiska, selamat datang. Di gereja, kalau jam 9 lewat, mungkin kurang lebih 15, so lonceng ketiga. So harus ada semua. Lonceng pertama, sebetulnya so babunyi. Lonceng kedua belum babunyi. Pendeta langsung kaget, sudah berapa ini? Ini ada baptisan ini. Kalau bulan Desember banyak baptisan. Dia pergi di rumah Pak John. Pergi di rumah Pak John, dia bilang begini, Pak istri, kota-kota, mana John? Enggak ada, enggak tidur sini dia. Kita kok ada begini-begini, itu cerita tadi jam 10 lewat segala macam. Tak tutupkan pintu pada dia. Pendeta bilang, di mana dia ini? Kunci gereja mana? Ada apa dia? Mungkin dia tidur di gereja. Pendeta pergi. Kotak-kotak pintu. Begitu kan kalau waktu mendesak. Dia bilang last minute. John kaget. Masih dia belum sadar 100%. Dia ambil tu kunci, dia buka. John, kenapa tidur sini? Dia langsung bilang begini. Salahkah aku bila aku tidur di rumah bapakku? Loh, John, ngana sama dengan pendeta. Itu perkataanmu. Pendeta bilang, ini John ini. Cepat, ada baptisan. Terus pendeta buru-buru pergi di ruangan ini dalam gereja. Kong John bilang begini, baca ayat 29 Matius 28 ayat 19. John bilang begini, bacalah itu. Padahal John ini setengah-setengah sadar. Kong pendeta pikir, kita tahu ayat itu. Itu sudah di luar kepala, kayak pengen saya belajar kita. Lantaran pendeta ada baca, Kong John bilang begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pendeta pikir, ini John ini. Boleh Johanna. Kon. Dia bilang begitu Pak Pendeta, dia selesai belajar. Apa pendeta bilang begini? Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. John bilang, gawat ini. Baru di situ dia sadar. Dia bilang begini. Kau pendeta kutik bilang begini. Ada mabos tuh ini John ini. Kau dia bilang begini. Jangan kamu menghakimi. Nanti kamu akan dihakimi. Bertobatlah kamu. Saudara, kisah ini kalau orang mau simak, ternyata John ini lupa hafal sama ini firman Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Setengah-setengah sadar dia, di luar kapal lantaran dia selalu bergaul di gereja. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Jangan pandang enteng dia kostor. Dia tahu semua itu. Mungkin juga Bapak Almi dan Bapak Robert pasti hafal itu. Kalau tidak hafal, mungkin yang lain-lain. Bertobat. Supaya orang
sadar akan dosa-dosa kita. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah suatu penyataan dan kisah nyata yang membuat kita terharu juga dengan si John ini, bahwa ternyata dia adalah pelayan. Kita tidak tahu kalau John setelah waktu itu terpilih menjadi pelayan khusus. Mungkin sebentar lagi ada pemekaran kolom 4 dan seterusnya. Kiranya Roh Kudus juga menuntun, dapat tuntunan kasihnya kepada orang, khususnya jemaat Gemi Musafir. Kalau ada pemekaran, tentunya juga orang sangat bangga karena jemaat Gemi Musafir begitu tak terduga akan kasih dan kebaikan Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kalau mau lihat di sini, orang-orang yang di bawah 5 tahun lebih banyak daripada orang-orang atau jemaat di atas 5 tahun. Banyak di sini 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang lebih banyak daripada jemaat mula-mula Gemi Musafir hanya dengan 6-7 keluarga ketika itu. Bapak Pendeta sendiri kalau khotbah sebentar dalam hari ulang tahun pasti merefleksikan dulu orang memang jemaat pelayan khusus merekap jemaat berlayar pelayan khusus karena cuma tidak sampai 20 dan juga keluarga. Untuk itu orang juga bersyukur akan tuntunan kuasa kasih Tuhan bahwa orang jemaat Gemi Musafir diberkati selalu hanya dengan kemurahan Tuhan. Karena Dia telah mempersiapkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Dulu jemaat Gemi Musafir punya kas jemaat, Pak Pendeta, kosong ya, belum ada waktu itu. Dan ketika itu orang, bagaimana ini, belum ada apa-apa orang. Saya mengingat waktu itu Ketua Sinode Bapak HWB Sumakul, dia bilang begini, orang kalau melayani Tuhan, ini bukan perusahaan, ini Tuhan punya. Orang pencari pasti Dia akan memberi apa yang kita butuhkan. Semua bukan cuma dibutuhkan, malah banyak sekali. Kalau tergolong, kalau orang-orang yang pas-pasan, orang bekas jemaat luar biasa. Setiap laporan dari bendahara kita, Penatua, Ibu Kori Lumbungan, Nyonya Silalahi ini begitu akurat, tajam, dan terpercaya. Karena kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus yang takut akan Tuhan, maka semua itu dituntun oleh Tuhan. Maka berjalanlah dengan baik. Jemaat Gemi Musafir ini, Ibu Sekretaris, hampir 200 jemaat atau berapa sekarang? Kita membandingkan pada hampir 10 tahun. Nanti genap tanggal 1 Juli. Orang akan merayakannya. Dengan begitu semangat orang jemaat Gemi Musafir. Apa yang menjadi dari Panji Yosua, kabarkan, kibarkan, kobarkan. Itulah semangat Gereja Gemi Musafir. Selalu dalam tuntunan kuasa kasih Allah. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumuli dalam program akan terpenuhi asalkan kita selalu berharap, bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pokok dan juru selamat kita. Kiranya firman ini
menjadi pegangan pedoman dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menyertai kita selalu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita pada minggu pagi hari ini. Marilah kita memberi persembahan syukur bukan dengan paksaan, tapi dengan setulus hati dan segenap hati. Kita angkat pujian dan choir akan mengangkat pujian ini dengan semangat. Bapak Ibu Jemaat berkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian ini sambil berharap Roh Kudus menuntun kita.
Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur selalu kami naikkan di hadapan-Nya Tuhan. Kami selalu datang dengan kerendah hati. Selalu datang dengan penuh ucapan syukur. Kami juga berterima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu, karena Engkau telah menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau menuntun kami melalui firman. Engkau telah membimbing kami hingga semua itu ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami boleh merasakan atas kasih dan kebaikan-Mu, di mana juga melalui firman ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami. Dengan tuntunan Roh Kudus, kami selalu dibaharui, terhindar dari predator-predator. Biarlah Roh Kudus senantiasa berada di hati dan pikiran kami. Biar semua itu ya Tuhan menjadi pegangan, melalui Roh Kudus itu menjadi penolong, penuntun, pembaharui hidup kami. Agar semua itu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuai yang Engkau telah persiapkan bagi kami, bahkan anak cucu kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami telah memberi kopan syukur kami melalui persembahan. Kami yakin dan percaya semua ini berasal daripada Engkau. Kiranya juga Engkau memberkati atasnya, agar melalui persembahan kami ini, kami boleh juga diberkati. Biarlah persembahan ini boleh terpakai secara baik, biar terpakai untuk kemuliaan dan membesarkan nama-Mu. Memberkati juga ya Tuhan saudara-saudara, kalaupun ada yang belum sempat memberi persembahan, kiranya juga suatu saat Engkau cukupkan akan kebutuhan mereka. Tuhan Bapa di surga, kami datang juga membawa ucapan syukur saudara-saudari kami atas ulang tahun dari Ibu Teme Mamosi dan Ibu Neni Sualang. Kami yakin dan percaya atas kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah menapakkan usia setahun lagi mereka. Kiranya ke depan juga ya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan segala sesuatu, segala pergumulan kehidupan mereka, segala rencana ke depan. Apapun menggumul mereka ya Tuhan, apapun harapan mereka, kiranya juga Engkau memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kesukacitaan dari Ibu Sarintan Girsang, sapaan akrab kami, Inang. Pada beberapa hari yang lalu dia telah mengalami gumul sakit. Saya yakin dan percaya atas doa-doa pribadinya, bahkan kami dari jemaat, Engkau telah menjawab, Engkau telah memberikan yang terbaik. Saat ini dia boleh bersama-sama dengan kami, boleh datang mendengar akan firman-Mu. Biarlah juga firman itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Demikian juga kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, di mana Ibu Olvi Talumewo dan Tinake Tompeng, Engkau telah menyertai mereka, boleh berada di tengah-tengah jemaat kami musafir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan secara khusus anak-anak, adik-adik kekasih kami yang boleh merasakan atas suatu usaha mereka, di mana Engkau telah menjawab atas graduation-nya adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dari-Mu, mulai dari Claudia Robot,
Aaron Munte, anak kasih Jeremia Senduk, Jeffrey Patinama, Michelle Watung, dan Ryan Pangkereko. Biarlah anak-anak ini ya Tuhan, boleh Engkau menuntun menyertai mereka di dalam kelanjutan rencana bahkan cita-cita mereka selanjutnya. Tuntunlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah mereka boleh berhasil hanya dengan kemurahan kuasa kasih-Mu. Terlebih dari itu ya Tuhan, izinkan mereka boleh bersaksi atas keberhasilan mereka. Biar mereka boleh bersaksi dimanapun mereka berada. Dan sebagian dari anak-anak ini ya Tuhan akan berlanjut dalam studi mereka. Di dalam keterbatasan, kekurangan, bahkan kelemahan mereka. Biarlah Engkau berikan mereka kemampuan, semangat, kepintaran, hikmat dari Tuhan. Biar anak-anak ini boleh menjadi garam dan terang di tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bahkan negara. Saat ini juga ya Tuhan kami mendoakan gereja-gereja-Mu yang di atas muka bumi ini secara khusus. Gereja Gemi Musafir, berkatilah kiranya ya Tuhan. Dan segala program untuk rencana kerja ke depan. Memberkati mulai dari jemaat, bahkan pelayan-pelayan khusus yang ada, komisi-komisi yang ada, terlebih Bapak Pendeta yang selalu setia melayani kami. Biarlah urapan kuasa kasih-Mu menaungi gereja ini ya Tuhan. Biar gereja ini boleh berkembang, boleh mewartakan berita keselamatan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati juga gereja POP yang saat ini kami boleh pakai gunakan untuk menjadi mesbah yang indah di hadapan segala program kerja mereka ya Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati. Memberkati juga bangsa dan negara Amerika yang besar ini. Biarlah bangsa ini boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi juga saluran berkat di tengah-tengah keberadaan di dunia politik, bahkan dalam masa-masa yang kita boleh lihat dalam masa peperangan ini. Biarlah Engkau berikan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Biarlah mereka boleh berlaku adil. Biar mereka menjalankan tugas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar hanya terjadi dalam kuasa dan kasih-Mu. Biar kendali semua ya Tuhan. Biar saja Engkau yang mengendalikan semua. Demikian juga bangsa Indonesia ya Tuhan. Memberkati juga pemerintahan yang ada. Memberkati juga aparat-aparat yang selalu menjalankan tugas pelayanan secara khusus anak-anak. Biarlah juga Engkau mengurapi mereka. Biar juga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Biar berkeadilan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini boleh terjadi hanya dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Sempurnakan doa ini ya Tuhan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kiranya atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menutup ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini. Biar kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan biar kiranya Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita semua dapat menuntun kehidupan kita di setiap hari di dalam kehidupan kita.
kepada Allahku di daratan, di laut menderu, tiap detik tak terhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar bintang dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari mau percaya kepada Tuhan. Kita mau katakan, I trust in God. I trust in God. I know He cares for me. On mountains we or on the stormy sea. Don't be lost from, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. I trust in God. I trust in God. I know He cares for me. On mountains we or on the stormy sea. Don't be lost from. Don't be lost from, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. My heavenly Father watches over me. Heavenly Father watches over me. Heavenly Father, Heavenly Father watches over me. Katakan, Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara, setelah kita mendengar berita firman, camkanlah firman itu dan pakailah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menuntun menjadi penolong dalam kehidupan kita. Terimalah berkat. Kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh.
Shalom, damai di hati, damai di hati. shalom. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk Penatua Bapak Jelly Senduk yang sudah menghantar kita dalam ibadah di minggu hari ini. Terima kasih juga untuk tim singer Olivia, Valentine, Ibu Neni dan Ibu Feli yang melayani kita, Bapak Dance dan juga Vince dan Diaken Jack yang sudah melayani kita. Tim multimedia, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan balas berkat untuk segala pelayanan dari saudara-saudara. Seperti kita ketahui ada beberapa pengumuman yang kita akan lakukan di minggu hari ini. Yang pertama adalah ibadah ucapan syukur dari keluarga Moning Kasiwi jam 3 nanti sekaligus dengan ibadah PKB. Jadi ibadah gabungan PKB dan ibadah syukur dari kolom 3 atas nama keluarga Moning Kasiwi jam 3, alamat ada di grup. Atas nama untuk PKB Bapak Harke, Bapak Hari dan Bapak Leon jam 3 nanti. Dan jam 1 siang ada ibadah WKI. Ibadah WKI bertempat di Fellowship Room atas nama Ibu Mary dan Ibu Siska. Jadi jam 1 tepat dimohon karena jam 3 kita akan lanjut dengan ibadah. Demikian pengumuman kita. Seperti biasa ada sensus yang masih ketinggalan, tolong drop them off di pintu masuk, ada di basket. Yang belum ada kartu, ada juga blank kartu untuk sensus di belakang nanti. Selamat dan bersyukur, tepuk tangan untuk mereka yang berhari ulang tahun, yang sudah lewat. Ibu Trias, Bapak Modi, Marcella, Ibu Mareke dan Bapak Rizky. Dan Ibu Temi tanggal 22 dan Ibu Neni hari ini tanggal 24 dan Kei Kuhon tanggal 25. Happy birthday, Tuhan Yesus selalu memberkati, panjang umur. Kita akan berfellowship di ruangan sebelah. Dan bagi jemaat ada warta keuangan yang ingin kopi, ada juga tolong tampilkan di screen. Dan warta keuangan yang mau ingin kopi kita akan terima di sebelah di bendahara jemaat akan memberi ada laporan keuangan. Ya, demikianlah ibadah kita. Dan untuk melayani kita untuk Prokantor next week adalah Prokantor next week. Kalau tidak ada di situ, selamat bagi mereka yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio. Terima kasih untuk tim musik sudah mengorganisir hari ibadah KPI di minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.